Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat, tapi diselesaikannya itu menggunakan rumus ABC. Rumusnya adalah X1 dan 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagikan dengan 2A. Nah, supaya lebih paham, langsung saja kita bahas contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu ada X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, caranya itu pertama kita harus mengelompokkan terlebih dahulu mana bagian A, mana bagian B, dan mana bagian C. Nah, biar mudah kita urutkan saja ya. Nah, ini kan X pangkat 2. Nah, berarti konstantanya itu sama dengan 1. Jadi, kalau misalkan nanti ada soal di sini X pangkat 2, berarti bilangannya itu yang di depannya itu 1 ya. Beda sama yang ini. Kalau yang ini kan 2X, berarti angkanya itu 2. Tapi kalau yang ini kan ditulisnya X kuadrat, berarti angkanya itu 1. Jadi, jika dituliskan X saja, maka itu nilainya 1. Nah, berarti kita tulis di sini A, 2 ini B, dan 3 ini C. Intinya berurutan ya. Untuk yang pertama ini A, yang ini B, yang ini C. Berarti kita tuliskan biar nggak pusing di sini. A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan negatif 3. Nah, selanjutnya langsung kita menggunakan rumus yang di atas ini. Berarti kita tuliskan di sini X1 dan 2 sama dengan, kita lihat di sini B-nya mana? B-nya itu berarti 2. Berarti kita tulis di sini negatif 2. Ingat ya, ini kenapa negatif? Karena dari rumusnya itu dia negatif. Berarti kita tulis di sini negatif 2 plus minus akar. Nah, kita masukin lagi B-nya. B-nya ke sini. B-nya berarti 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikalikan dengan A. A-nya berapa? A-nya berarti 1. Jadi tulis di sini 1. Sekarang kita cari C. C-nya berapa? C-nya negatif 3. Berarti kita tulis di sini negatif 3. Dibagikan dengan 2 kali A. A-nya berapa? A-nya 1. Berarti kita ditulis di sini A-nya 1. Nah, selanjutnya yang ini kita turunkan lagi ke bawah karena pertama kita selesaikan yang ada di dalam kurung ini. Nah, 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 yaitu 4 dikurangi 4. 1 dikali negatif 3 yaitu negatif 3 per 2 dikali 1, 2. Sekarang kita tuliskan lagi. Ini plus minus. Nah, yang ini kan negatif, ini negatif. Kalau misalkan kayak gini, berarti tinggal kita kalikan negatif kali negatif, positif. Berarti kita tulis di sini 4 turunkan dulu. Ini kan jadi positif ya. Nah, maksudnya gini. Ini negatif 4 dikali negatif 3, hasilnya positif 12. Berarti kita pindahkan di sini positif 12. Nah, selanjutnya bagikan dengan 2. Oke. Selanjutnya di sini kita tuliskan lagi negatif 2 plus minus 4 ditambah 12 yaitu akar 16 per 2. Nah, ini akar 16 masih bisa disederhanakan ya, soalnya akar 16 ini yaitu dari 4. Berarti kita tulis di sini negatif 2 plus minus 4 per 2.
Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, tinggal kita coba untuk bagian positif dan bagian negatifnya seperti cara-cara sebelumnya, yaitu pertama kita tulis di sini X1 sama dengan negatif 2. Kita pakai yang plus dulu ya, berarti ditambah 4 dibagi 2. Nah, negatif 2 ditambah 4 berapa? Berarti 2/2 sama dengan 1. Ini untuk yang positif. Sekarang kita coba yang negatif. Sama dengan negatif 2 kurangi 4/2. Negatif 2 kurangi 4 berapa? Berarti negatif 6/2 sama dengan negatif 3. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan 1. Seperti itu. Mudah ya? Jadi, kalian tinggal pinter-pinter dan fokus mana bagian A, mana bagian B, dan mana bagian C. Nah, untuk soal yang kedua ini, soalnya sedikit berbeda. Kalau misalkan tadi kan di sininya sudah ada C-nya. Nah, kalau ini belum ada. Berarti kalau misalkan kalian menemukan soal seperti ini, pertama 4-nya kita pindahkan dulu ke sini. Ya, berarti jadi 2x pangkat 2 ditambah 3x. Ini kan positif, pindah ke sini berarti jadi negatif. Negatif 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari dulu mana itu A, B, dan C-nya. Berarti 2 ini A, 3 ini B, dan 4 ini C. Kalau misalkan kita tulis di sini A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan negatif 4. Nah, langsung saja ya kita selesaikan. Berarti tulis lagi di sini rumusnya biar nggak pusing. Di sini negatif B plus minus B pangkat 2 dikurangi 4AC dibagikan dengan 2A. Nah, sekarang kita masukkan B-nya berapa? B-nya itu 3. Berarti di sini negatif 3 plus minus B-nya berapa? B-nya 3. 3 pangkat 2. 4 kali A-nya berapa? A-nya 2. Lalu C-nya berapa? C-nya negatif 4/2A. Oh maaf, ini A-nya udah ada ya, A-nya 2. Berarti ini kalikan dengan 2. Nah, kita tulis ulang di sini. 3 pangkat 2, 9. Dikurangi 4. 2 kali positif 2 dikali negatif 4, berarti hasilnya negatif 8 per 2 kali 2, 4. Kita tuliskan lagi di sini plus minus 9. Nah, negatif 4 dikalikan dengan negatif 8, berarti hasilnya seperti tadi ya, takutnya pusing. Berarti gini, negatif 4 dikalikan dengan negatif 8, hasilnya berarti negatif kali negatif positif. Berarti hasilnya 4 dikali 8 positif 32. Nah, berarti kita tambahkan di sini 32. Jadi kalian jangan salah fokus karena di sini negatif, kenapa jadi positif? Karena awalnya kita selesaikan yang ini dulu. Yang negatif 4 dikali negatif 8, sehingga untuk operasinya berubah. Yang tadinya positif jadi yang tadinya negatif jadi positif begitu. Nah, berarti di sini kita tulis lagi per 4. Nah, selanjutnya ini kita tulis lagi negatif 3 plus minus 9 ditambah 32 yaitu 41. Berarti akar 41/4. Oh maaf, nggak kelihatan. Nah,
Kalau misalkan ini kan akar 41 itu nggak ada ya, nggak seperti contoh sebelumnya yaitu akar 16. Berarti kalau misalkan akarnya sudah tidak bisa diselesaikan lagi, kita cukupkan saja sampai di sini penyelesaiannya. Berarti kita tinggal cobain untuk yang bagian positif dan bagian negatifnya. Nah, untuk bagian positif berarti X1 sama dengan negatif 3 ditambah akar 41/4. Untuk bagian negatifnya, negatif 3 dikurangi akar 41/4. Seperti itu. Jadi kalau misalkan akarnya sudah tidak bisa diselesaikan lagi, kalian tinggal tuliskan saja seperti ini. Ini untuk bagian positif dan ini untuk bagian negatif. Seperti itu. Mudah ya?